Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semuanya dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita masih bisa sehat untuk hari ini dan itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa bersyukur karena sehat itu sangat luar biasa dan sangat mahal sekali. Hari ini kita akan membahas tentang dosis. Jadi ini kenapa dosis dibahas pada hari ini? Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait dengan bagaimana sih dosis penentuannya itu, apakah misalnya anak kecil, orang dewasa, orang tua, itu dosisnya itu berbeda atau sama saja. Nanti kita akan bahas di sini secara saksama berdasarkan dari literatur yang kita dapat, dan itu akan menjadi bahasan kita bersama dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya akan coba memberikan apa yang saya ketahui berdasarkan dari pengalaman ataupun dari bangku kuliah yang saya dapatkan. Ya, sobat sehat, dosis saya udah browsing. Jadi menurut dari KBBI, dosis itu ialah takaran obat untuk sekali pakai. Itu baik yang dimakan, diminum, disuntikan, dan sebagainya ataupun yang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dosis itu sendiri ada 6 terbagi. Itu ada dosis terapi. Dosis terapi itu adalah takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan itu menimbulkan efek terapi dan untuk bisa bagaimana menyembuhkan penderita. Ada dosis minimum, dosis yang memang agak rendah, cuman itu bisa digunakan untuk sebagai pengobatan. Ada dosis maksimum. Dosis maksimum ialah dosis yang maksimum yang digunakan dalam waktu sehari ataupun 24 jam yang bisa kita gunakan dan itu bisa untuk berefek untuk menyembuhkan pengobatan. Dan ada pula juga dosis toksik. Itu dosis biasa tapi dia bisa menimbulkan efek racun pada tubuh karena ini bisa terjadi juga karena ada interaksi baik dari obat yang lainnya ataupun dari segi makanan yang kita konsumsi sehingga dosisnya itu bisa toksik ataupun karena dosis yang terlalu tinggi sehingga dosis tersebut itu bisa menjadi toksik. Dan ada juga dosis letal yang terakhir itu bisa dosis biasa yang kita konsumsi namun menyebabkan kematian dan itu bisa terjadi di mana saja, mungkin saja obat yang kita minum tubuh itu menolak sehingga menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dan bisa menimbulkan kematian. Terkait dosis yang paling sering adalah dosis lazim atau dosis terapeutik adalah antara dosis minimum dengan maksimum yang bisa saja dikatakan berada di tengah-tengah dan itu menjadi dosis teraman untuk digunakan secara umum dalam pengobatan. Jadi terkait dengan dosis ini perlu perhatian khusus karena ketika kita untuk menggunakan obat tertentu kita harus bisa mengetahui dosis yang kita butuhkan. Itu bisa dilihat dari segi berdasarkan umur ataupun usia, bisa berdasarkan berat badan. Itu karena akan sangat berpengaruh. Contoh dari segi umur karena itu pembentukannya. Organ-organ di dalam tubuh itu akan sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana kita menerima asupan obat. Terus dari segi berat badan, orang yang kurus atau berat badannya berlebih itu pasti dosisnya berbeda. Itu menjadi sebuah perlu pertimbangan sobat-sobat sehat di rumah untuk bagaimana menentukan dosis. Baik dari obat yang bisa dibeli di apotek ataupun obat tradisional yang kita bisa olah di rumah itu perlu juga perhatian khusus untuk dalam perhitungan dosis. Ya, untuk dosis di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dosis untuk penggunaan yang kita gunakan sehari-hari, terutama untuk di rumah, baik kita misalnya mendapatkan obat dari apotek atau puskesmas atau rumah sakit, misalnya sediaan sirup ataupun larutan, terkadang itu bingung, ya karena apa? Misalnya minum 1 sendok teh. 1 sendok teh itu berapa gitu. Kalau misalnya seandainya kita di rumah itu punya sendok teh. Jadi 1 sendok teh itu setara dengan 5 mili. Jadi kalau mau lebih akurat dosisnya kita bisa menggunakan spoit ataupun alat suntik yang ada takarannya. Jadi kalau ini memang dijual udah ada tulisannya 5 mili, itu bisa kita gunakan itu 1 sendok teh. Dan jika misalnya meminum obat ditulis dengan 1 sendok makan, 1 sendok makan itu setara dengan 15 mili. Ya. Dan ada juga tertentu dosis-dosis tertentu yang agak besar kalau dikatakan sendok bubur itu setara dengan 30 mili. Ya. Jadi di depan saya di sini ada jenis sendok yang memang biasa digunakan. Sendok makan pasti pada punya semua di rumah dan terkait dengan sendok makan beda pabrik, beda
akurasi untuk menyatakan bahwa itu takarannya 15 mili. Jadi sobat-sobat sehat di rumah perlu memperhatikan atau kalau bisa mengukur sendiri. Kalau misalnya punya sendok takar misalnya ini yang 15 mili di rumah, coba diambil air, terus dituang ke sendoknya, kira-kira volumenya seperti apa di sendok, apakah tumpah ataukah dia pas ataupun dia sangat besar sekali. Itu bisa menentukan dosisnya ya. Jadi paling baik dengan sendok yang mempunyai takaran. Namun kalau misalnya di rumah tidak ada sendok takar, ya bisa menggunakan sendok yang sering kita gunakan sehari-hari. Ya, ada juga sendok obat, ini yang sudah ada terukur yang 2,5 mili dan 5 mili yang sering didapatkan ketika kita membeli obat sirup di apotek-apotek. Ya, sobat sehat, pasti tidak asing dengan gelas ini ya. Gelas belimbing merupakan salah satu gelas yang selalu digunakan di rumah, dan kebanyakan ibu-ibu ataupun orang yang memasak di rumah itu selalu menggunakan gelas ini karena udah familiar dengan ukuran 200 ml. Jadi sobat sehat perlu ketahui gelas belimbing itu untuk jenis yang ini ya. Jadi dia berada di pas cekungan di daerah atas, disitulah terukur 200 ml. Jadi sobat sehat perlu perhatikan ketika memiliki gelas ukur yang seperti ini ataupun dibeli, itu kita harus bisa mengecek akurasi dari ketepatan pengukurannya. Jadi kalau gelas ini saya sudah ukur menggunakan gelas ukur yang benar dan memang sudah berada di cekungannya, kita lihat apakah gelas ukur yang saya beli ini sesuai dengan takaran atau tidak. Ya, itu tadi kita udah membandingkan nih antara menggunakan gelas ukur yang dibeli dan sendok takar. Kita sudah menguji akurasinya, ternyata sendok takar yang digunakan ini akurasinya lebih tepat dan dia sudah sesuai berada di cekungan gelas belimbing ini. Sobat sehat, selanjutnya saya akan coba menjelaskan ukuran dan takaran yang digunakan yang dikenal masyarakat terkait dengan penggunaan obat herbal ataupun obat tradisional ataupun bisa dikatakan ramuan. Ya, biasanya yang pertama gelas biasanya dipakai itu adalah gelas belimbing yang setara dengan 200 ml air. Terus nggak punya gelas belimbing di rumah, adanya gelas cangkir. Nah, gelas cangkir ini itu setara dengan 100 cc atau 100 ml air. Dan juga terkait dengan kita sering membaca resep tradisional, ya ramuan-ramuan yang buat itu menggunakan jari tangan. Jari tangan itu yang mana? Apakah kelingking, jari manis, jari tengah, ataupun telunjuk. Nah, jadi ketika misalnya ada resep tradisional kita dapatkan dikatakan jari tangan, berarti itu menggunakan telunjuk penderita. Ya. Dan ketika untuk jari tangan yang lain itu pasti kalau ibu jari pasti dikatakan satu ibu jari. Dan terkadang juga dikatakan 2 ruas ibu jari. Jadi harus dilihat, berarti kita melihat ruas tangan di sini ada, ini garis itu dikatakan ruas. Nah, kalau telunjuk misalnya 2 ruas telunjuk. Misalnya kita menggunakan kunyit, digunakan 2 ruas jari telunjuk. Nah, atau jari tangan, itu kita hitung sampai 1, 2 dan kita ukur panjangnya, disitulah untuk takaran dosis jari tangan 2 ruas jari. Dan ada juga helai. Helai itu sama juga dengan lembar atau satu ukuran daun, ya. Terus pelepah, satu pelepah tanaman, misalnya lidah buaya, itu satu pelepah itu biasanya diukur dengan panjang 10 cm. Jadi sobat-sobat sehat di rumah itu bisa menggunakan penggaris ya. Oke, sobat sehat, itulah kita penjelasan tentang dosis hari ini.
dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat sehat di rumah, bisa diaplikasikan dalam ketika ingin mengkonsumsi obat, dan itu menjadi sebuah pegangan kita semua bahwa hidup sehat itu sangat mahal. Oke sobat sehat, mulai hidup sehat mulai hari ini, makan yang bergizi, bukan makan hanya untuk kenyang ataupun karena lapar. Aktivitas fisik setiap hari itu sangat penting untuk kita lakukan. Sejatinya kita berasal dari saripati tanah, maka obat terbaik pula adalah berasal dari tanah juga. Sekian dari Mangan Sehat untuk hari ini, semoga bermanfaat. Nantikan konten-konten berikutnya dan semoga kita bisa hidup bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.